Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin tanggal 1 Juni tahun 2026, kita memperingati peringatan wajib Santo Justinus Martir. Sebelum kita beraktivitas hari ini, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, Dikala asal dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk hari ini merasakan hari yang baru dengan nafas kehidupan, dengan kesehatan dan keadaan yang baik. Bapa, sebelum kami melaksanakan aktivitas hari ini, kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran, dan budi kami, agar sabda yang kami dengar dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai mati, sampai luka, dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik kebun itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan,
melalui firman Tuhan hari ini kita mengingat kembali apa yang sudah Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada kita. Apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Dan pada akhirnya, pada saatnya nanti, Allah yang akan kembali mengutus putranya untuk meminta atau untuk memiliki apa yang mereka sudah titipkan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan tua-tua yang menanyakan hal yang terjadi, Tuhan Yesus memang selalu menjelaskan melalui perumpamaan. Dan perumpamaan kali ini memang secara nyata ditujukan kepada orang-orang Farisi atau para ahli Taurat tersebut. Apa yang menjadi perumpamaan tentang kebun anggur dan penggarap-penggarap, serta utusan yang diminta oleh pemilik kebun untuk datang dan meminta hasil dari kebun anggur, serta ahli waris yang kemudian juga datang untuk melihat apa yang dia miliki. Pada akhirnya ahli waris itu dibunuh. Dan itu merupakan gambaran apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada utusan-utusan Tuhan yang selama ini sudah diutus kepada mereka. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, seringkali apa yang menjadi perumpamaan dari firman Tuhan atau yang disampaikan Tuhan melalui perumpamaan itu adalah hal yang terjadi. Hari ini kita belajar beberapa hal dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kita tahu bahwa kita milik Tuhan dan pada akhirnya Tuhan akan datang kembali untuk melihat, untuk memiliki apa yang Dia titipkan kepada penggarap-penggarap. Yang kedua, bila kita diberikan amanat atau tugas atau hal-hal yang harus kita laksanakan, hendaklah kita melaksanakannya dengan sepenuh hati, karena tugas, panggilan, dan apapun yang menjadi tanggung jawab kita pada akhirnya harus kita serahkan kembali kepada Sang Pemilik tugas, Sang Pemberi tugas, yaitu Tuhan Allah Bapa sendiri. Yang ketiga, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Apa yang menjadi tugas kita pertanggungjawabkan kepada Allah Bapa sendiri. Karena pada dasarnya semua tugas, semua kewajiban itu kita terima dari Allah. Pertanyaan bagi kita untuk kita refleksikan adalah, apakah selama ini kita sudah melaksanakan tanggung jawab tugas-tugas dengan sepenuh hati? Apakah bila saatnya tiba dan Tuhan meminta pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada kita, apakah kita didapati setia dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab atau kewajiban itu dengan baik dan sepenuh hati? Mari kita menjawab refleksi tersebut dengan tindakan kita. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang melaksanakan tanggung jawab kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin.
Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga apa yang menjadi tugas kita dapat kita laksanakan dengan sepenuh hati, meneladan Santo Justinus. Dan semoga hari ini kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.